Halo guys, ketemu lagi dengan saya Adidot di YouTube yang ke part 6 ini. Akhirnya sudah selesai juga saya upload, dan ini perjalanan dari Tanah Lot menuju ke Uluwatu untuk melihat tari kecak. Perjalanan menempuh waktu kurang lebih 2 jam. Ini lewatin daerah Canggu, Kute, dan akhirnya sampai juga ini di Uluwatu. Dan membayarnya cukup murah, hanya Rp2.000 untuk parkirnya. Tapi untuk masuk ke lokasi pura yang ada di Uluwatu ini membayar lagi sekitar 30.000 untuk satu orang. Tapi kenyataannya pas sudah nyampe di Uluwatu ini saya gagal untuk nonton tari kecak karena untuk sesi pertama sudah penuh dan tidak bisa masuk untuk nonton, dan coba cari ke sesi kedua pun udah nggak bisa. Sesi kedua itu dibuka jam 7 malam. Jadi untuk mengobati rasa kekecewaan ini, saya akhirnya menonton atau melihat sunset di sore hari di Uluwatu ini. Cukup mengobati rasa kekecewaan karena sunset di Uluwatu ini sangat bagus banget dengan pemandangan perbukitan dan warna orange. Inilah pemandangannya. Setelah puas melihat sunset di sore hari ini, rencananya saya langsung akan bergegas menuju ke hotel di daerah Tanjung Benoa, yaitu di Hotel Tijili. Karena waktu sudah menunjukkan pukul setengah 7 waktu Indonesia Tengah, maka langsung aja kita capcus menuju ke hotel. Banyak juga bule-bule yang sedang melihat sunset di sini. Halo, selamat pagi semuanya. Hari ini tanggal 10 Maret 2023, tepatnya di jam 10 siang. Setelah cek out tadi dari hotel, saya menyempatkan untuk pergi sarapan di Ayam Betutu Sri Kandi yang berada di Nusa Dua, Bali. Untuk satu porsi nasi campur di sini dihargai Rp25.000. Jangan khawatir karena di sini nasi campurnya halal ya guys, karena terbuat dari daging ayam. Dan untuk porsi satu ayam betutu itu dengan paha ini harganya Rp30.000 plus ada lauk pauknya. Setelah santap makan tadi di Ayam Betutu Sri Kandi Nusa Dua, saya lanjutkan pergi menuju ke masjid karena hari ini hari Jumat. Rencana hari ini mau pergi ke daerah Tegal Alang, yaitu ke Alas Harum Bali, karena Alas Harum Bali ini sangat viral ya. Saya lihat di beberapa media sosial seperti Instagram dan YouTube itu banyak banget yang pergi ke daerah Alas Harum Bali. Setelah memasuki di kawasan Nusa Dua dan pas mau nyampe di masjid, ternyata masjid itu atau musola itu kayaknya ditutup untuk umum ya. Jadi saya sebagai warga pendatang mau nggak mau harus cari masjid lagi, dan akhirnya sampai juga di Masjid Agung Batutah, tepatnya di Nusa Dua. Di sini adalah tempat pusat peribadatan untuk daerah Nusa Dua. Ini di samping masjid juga ada ini gereja, dan kemudian ada pura dan ada candi dan tempat ibadah lainnya. Banyak warga muslim yang melakukan sholat Jumat bukan hanya dari warga negara Indonesia, melainkan juga dari warga negara asing. Warga negara asing itu kebanyakan mungkin dari orang Timur Tengah yang sedang berlibur atau sedang berada di Bali.
Setelah selesai melaksanakan sholat Jumat, saya turun untuk ke parkiran. Tapi sebelum sampai di parkiran, ada ibu-ibu yang sedang membagikan makan siang berupa nasi bungkus dan satu gelas aqua. Ini dia pusat peribadatan Puja Mandala, yaitu tempatnya untuk beribadah. Setelah tadi sholat dan ini sedang neduh di Indomaret dan rasanya pengen buru-buru untuk menuju ke Alas Harum Bali. Akhirnya sampai juga di Alas Harum Bali setelah menempuh perjalanan kurang lebih 1,5 jam dengan jarak 40 km atau 50 meter kurang lebih. Dengan modal Google Map aja sampai juga di sini. Di sini sudah sampai di jam 3 sore atau hampir setengah 4. Setelah memarkirkan mobil, langsung aja untuk membeli tiketnya. Untuk harga tiketnya itu Rp50.000 per orang, dan sini pembayarannya masih menggunakan cash ya, belum bisa menggunakan kris, yaitu alat pembayaran terbaru dari Bank Indonesia. Dan setelah membayar tiket, kita dapat gelang, dan gelang warna biru itu nanti kita gunakan sebagai bukti kita telah membeli tiketnya. Dan jika Anda membawa botol minuman dan membawa makanan, diharapkan ditaruh di tempat penitipan pengecekan, karena masuk ke daerah Alas Harum Bali ini tidak boleh bawa makanan dan minuman dari luar. Nah, untuk masuk pertama di Alas Harum Bali, kita diperlihatkan oleh beberapa biji kopi hasil olahan. Dan ada juga ini biji kopi hasil dari luwak. Ini juga ada dapur pembuatan biji kopi kayaknya. Ini kalian bisa langsung lihat dan bisa dicobain untuk biji kopinya. Ini setelah tadi ada pemasakan untuk kopi. Nah, di sini untuk ordernya ini langsung kopi handmade dari Alas Harum Bali. Kalian bisa cobain berbagai macam kopi yang tersedia di Alas Harum Bali ini. Rasanya ini ada cafe latte, cappuccino, flat white, dan lain-lain. Stop. Ayo kita coba masuk ke dalam lagi. Ini sebelah kanan pemandangan ya. Oh ya, ini untuk pintu keluarnya nih. Kita kan tadi baru masuk, masa mau langsung keluar? Kita lanjut lagi nih, masuk lagi ke dalam lagi, pengen lihat ada apa aja sih yang ada di Alas Harum Bali ini. Nih, ada race wheel, ada swing, kemudian ada tempat untuk barnya. Ini ada papan Alas Harum Information, yaitu papan mengenai informasi yang ada di Alas Harum Bali ini. Macam-macam ya. Seperti ada fasilitas-fasilitas yang menarik di Alas Harum. Serta ada juga pura kecil yang ada di sini. Kemudian ini ada papan petunjuk. Untuk ke kiri ada coffee bar, kasir swing, dan rain dress. Kemudian yang sebelah kanan ada tempat restoran dan ada race field. Jadi yang mau lihat pemandangan sawah bisa langsung belok ke kanan, dan tadi kalau mau ke swing itu atau ayunan bisa belok kiri. Ya, ini sebelah kiri juga nanti ada kasir untuk pembayaran swing atau ayunan. Ini juga ada foto booth hasil jepretan jika kalian nanti nyewa ayunan atau menggunakan fasilitas ayunan, dan berbayar juga ya. Untuk teman-teman yang tidak takut dengan ketinggian, bisa langsung datang ke Alas Harum dan cobain ayunan yang tingginya kurang lebih hampir 15 meter. Untuk yang super ekstrim itu kayaknya perkiraan hampir 25 meter dengan ketinggiannya.
itu kalian bisa merasakan sensasinya seperti terbang melayang-layang. Dan lebih menarik lagi jika kalian terutama untuk wanita bisa menyewa dressnya. Nanti dressnya akan seperti terbang. Kalau ini couple swing, yaitu untuk berdua yang mainan ayunan. Kemudian ini ada restorannya juga yang di sini itu bisa kalian makan langsung dengan menghadap ke sawah-sawahan. Ini nih, ini yang couple swing. Ada juga untuk kayak rumah pohon ya, seperti sarang burung. Itu bisa kita foto di situ juga, dan untuk foto di sarang burung itu gratis, tidak usah berbayar lagi. Tapi berbeda dengan ayunan yang kalian lihat itu bisa berbayar. Ini nih alas harum Bali yang digunakan untuk berfoto-foto. Ada juga ini dua patung dewi kayaknya ya, gede-gede banget. Ini juga karena bentuknya cewek sih. Tersedia juga minibar yang terletaknya di outdoor. Itu kalian bisa menikmati ini jedak-jeduk di pinggir sawah. Ini dia ayunan yang super gede atau super tinggi. Kalian bisa coba aja lihat nih, tinggi banget ya, berasa melayang-layang di udara. Ayo coba turun lagi. Di sini tangganya masih agak curam karena belum ada untuk pegangannya ya, hanya tangga kecil-kecil aja. Ayo kita naik lagi ke atas dengan tangga kecil ini. Ini itu lampu ya kalau malam ya, jadi siang-siang hanya seperti tiang kecil. Nah, itu ada beberapa orang pasangan sedang melakukan foto. Sepertinya kelihatannya mereka dari orang India, dari kecamatan Mumbai kayaknya. Mereka sedang sesi pemotretan di alas harum ini. Dan ngantri juga lumayan yang mau foto di sini, atau mau foto di foto di jembatan gantung ini. Naik lagi, ini ada tempat untuk beribadah juga kayaknya, pura juga ya. Ini pura ini ada kain warna hitam putih dengan warna kuning dan putih juga. Kemudian ada airnya juga, ini air yang bersih, airnya nggak ada sampah dedaunan atau apa, cukup bersih juga ini. Ini naik lagi nih, lumayan tinggi juga nih naiknya. Aduh,
Tetap semangat sambil olahraga nih naik-naik tangga ini. Selesai sudah kita mengitari alas harum ini, rasanya sudah cukup. Tepat di jam 5 sore saya memutuskan untuk beranjak pulang, dan jalan ini adalah jalan untuk mengantarkan kita keluar dari alas harum Bali. Lelah juga setelah muter-muter keliling alas harum Bali ini, rasanya saya ingin coba yang segar-segar. Ternyata di pintu keluar ada yang jual jeruk peras. Wih, seger banget nih, jeruk peras dengan dikombinasikan biji selasih. Mantap banget. Akhirnya saya perjalanan pulang juga menuju ke Krishna untuk membeli oleh-oleh, karena mungkin nggak afdol juga ya kalau pergi ke Bali tidak membawa tentengan oleh-oleh. Ini tepatnya saya di kota Denpasarnya. Perjalanan dari tadi itu hampir 1,5 jam juga perjalanan. Kalau ini waktu Indonesia Tengah, jadi sekitar jam 6-an masih cerah banget ya. Kalau di Jakarta mungkin jam setengah 6 atau jam 6 udah gelap gulita. Ini masih itu, cahaya mataharinya masih berwarna oranye keemasan, cantik banget nih. Sayang kaca mobil ini agak buram jadi kelihatannya kusam. Dan bentar lagi sampai di Krishna, pusat oleh-oleh Bali. Sampai juga ini di Krishna, ini lumayan tempatnya komplit, ada makanan dan ada juga pakaiannya. Kemudian setelah dari Krishna saya juga keesokan harinya mampir di Jogger. Di Jogger ini pusat pabrik kata-kata. Kayaknya pengen beli baju yang polos aja tapi yang ada tulisan kata-kata yang menariknya. Karena kalau belum ke Jogger kayaknya belum pergi ke Bali gitu. Jadi kalau ke Bali setidaknya beli baju oleh-oleh dari Jogger ini. Setelah dari pabrik kata-kata Jogger, saya menyempatkan untuk mampir ke pasar seni Legian. Pasar seni ini menjual berbagai macam pakaian pria dan pakaian wanita. Pakaian pria biasanya pakaian yang bercorak seperti warna-warna putih mencolok dengan ada gambar barongnya. Tapi untuk pakaian wanita itu biasanya berupa daster dengan warna-warna yang mencolok. Itu bisa dipakai, itu bahannya adem. Dan pembelian di sini juga bisa prosesnya dengan tawar menawar.
Setelah puas jalan-jalan di Pulau Bali kurang lebih 9 hari kita berada di sini, akhirnya tepat di hari Sabtu saya nekat lah ininya untuk pulang ke Jakarta karena udah lama juga, nanti hari Senin kerja lagi, jadi kita sempatkan pulang hari Sabtu. Jadi nanti pas di hari Minggu bisa istirahat penuh seharian untuk mengembalikan tenaga yang habis setelah jalan-jalan ini. Dan ini adalah perjalanan menuju ke Bandara I Gusti Ngurah Rai, tepatnya di jam 12 siang. Ini lagi nempelin kartu Brizi yang ada di dompet saya untuk masuk ke dalam wilayah atau dalam area Bandara I Gusti Ngurah Rai. Setelah berhasil menempelkan kartu, langsung saya menuju ke dalam. Tapi ini saya salah masuk. Ternyata pertama yang saya masukin itu adalah penerbangan atau keberangkatan internasional, sedangkan saya kan hanya mau pulang ke Jakarta. Tapi ternyata saya salah masuknya ke penerbangan internasional. Ini dia harusnya lurus, tapi saya malah belok kiri, salah jalur. Jadi akhirnya setelah tadi video call dengan sang pemilik penyewaan mobil, ini akhirnya ketemuan di keberangkatan domestik. Oh ya, sekedar informasi, untuk penyewaan mobil ini saya temui di lokasi pas saya datang di Bali, tepatnya di 2 tahun yang lalu. Jadi nomornya saya simpan dan akhirnya bisa saya hubungin pada saat tahun 2023 Maret ini saya ke Bali lagi. Akhirnya alhamdulillah nomornya masih disimpan dan harganya juga cukup murah meriah, bisa keliling Bali menggunakan mobil. Ini proses check innya dan ini sedang menunggu proses keberangkatan. Akhirnya bye bye Bali. Setelah 9 hari muter-muter di Bali, akhirnya pulang juga ke Jakarta. Oke, cukup sampai di sini video trip terakhir di Bali kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.